Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya India Priyani dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Radin Intan Lampung dengan NPM 2041010400. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarisan dari sistem kekerabatan, mata kuliah Antropologi Agama dan Budaya. Pengertian pewarisan. Secara bahasa berasal dari kata warasta yang memiliki beberapa arti. Yang pertama mengganti, yang kedua memberi, dan yang ketiga mewarisi. Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah paraid. Bentuk jamak dari kata tunggal paridah yang artinya ketentuan. Dari pengertian tersebut, ketahuilah bahwa hukum kewarisan Islam itu adalah ketentuan yang mengatur mengenai orang yang berhak menjadi ahli waris, orang yang tidak dapat menjadi ahli waris, besarnya bagian yang diterima tiap-tiap ahli waris, dan cara membagikan harta warisan kepada ahli waris. Hal-hal yang diatur di dalam hukum kewarisan meliputi 1. Bagaimana pemindahan kepemilikan harta peninggalan yang dimiliki pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan. 2. Penentuan siapa-siapa di antara ahli waris yang berhak menjadi ahli waris dari pewarisnya. 3. Penentuan besar bagian masing-masing yang akan diterima oleh ahli waris. 4. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut kepada ahli waris yang berhak. Berikut ini adalah pengertian dari pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Yang pertama, pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia secara hakiki atau yang dinyatakan meninggal secara hukum dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Kedua, tirkah atau harta warisan. Tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak bendaan atau bukan hak bendaan. Jadi, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal menurut istilah jumhur fuqaha dikatakan sebagai tirkah. Baik yang meninggal itu mempunyai utang piutang, yang aniyah atau yang syansyah. Ketiga, ahli waris. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai pertalian darah atau pertalian perkawinan dengan pewaris, dengan ketentuan mereka harus beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Ada 3 syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan di dalam pasal 171 CKHI, yaitu pertama, orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Kedua, beragama Islam. Ketiga, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sumber hukum kewarisan Islam. Dalam hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Selain Al-Quran, hukum kewarisan juga didasar kepada sunnah Rasulullah SAW, pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang mukhtalaf fih. Sumber hukum kewarisan Islam di Indonesia. Sumber hukum kewarisan Islam di Indonesia menggunakan hukum yang tertuang dalam KUHP dalam pasal 528 KUHP tentang hak kewarisan dan pasal 854 KUHP bahwa hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Syarat dan rukun kewarisan. Syarat kewarisan ada 4. Orang yang mewariskan meninggal dunia. 1. Orang yang mewariskan sudah meninggal. 2. Orang yang menerima warisan masih hidup pada saat kematian waris. 3. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan. 4. Tidak tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat. Rukun kewarisan. Rukun kewarisan ada 3. Yang pertama, waris. Yang kedua, muwaris. Yang ketiga, tirkah. Penyebab dan penghalang mendapatkan warisan. Penyebab mendapatkan warisan ada 4.
Yang pertama al-qarabah atau pertalian darah, yang kedua ada al-musyaharah atau hubungan perkawinan, yang ketiga ada al-wala atau memerdekakan hamba sahaya, yang keempat hubungan agama atau sesama muslim. Penghalang mendapatkan warisan ada 3. Yang pertama ada pembunuhan, yang kedua berbeda agama, dan yang ketiga perbudakan. Sekian penjelasan dari saya tentang pewarisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.